Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial modul 4 pembelajaran mesin, yaitu tentang Artificial Neural Network oleh kelompok 3. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu adalah 120450024 atau saya Melvin Panjayanto. Yang kedua ada 120450002 atau Binangan Sahmarani. Yang ketiga ada 120450052 atau Anong Nugroho. Yang keempat ada 120450072 atau Chanya Gisela BR Tarigan. Dan yang terakhir ada 120450080 atau Anastasia Nurfitri Yani Hidayat. Adapun outline dari video kali ini ialah kami ingin menjelaskan tentang landasan teori, yaitu isinya berupa optimizer, ada aplikasi, dan juga ada layering yang ada di machine learning. Terus yang kedua ada kode pemrograman yang akan kita bahas. Kode pemrograman ini akan membahas tentang artificial neural network. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan teori. Nah, landasan teori itu sendiri ialah artificial neural network atau jaringan saraf tiruan merupakan salah satu model kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem merespon perubahan variabel lingkungan dengan terinspirasi oleh cara kerja sistem secara biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Jadi ya, seperti kita ketahui ya teman-teman, di dalam otak kita ini terdapat beribu-ribu bahkan berjuta-juta saraf. Nah itu kita ingin meniru cara kerjanya yang mana dari satu saraf ke saraf lainnya itu yang kita aplikasikan pada algoritma yang disebut dengan artificial neural network. Adapun artificial neural network memiliki beberapa arsitektur yang berbeda dalam pola hubungan neuronnya. Arsitektur dari ANN terdiri dari tiga jenis, yaitu jarisan lapisan tunggal atau single layer, jaringan dengan lapisan tersembunyi itu multi layer fed word network, dan jaringan recurrent atau recurrent network. Selanjutnya ada optimizer. Nah, optimizer itu apa sih? Jadi optimizer ini sebuah bagian yang mana menggunakan apa namanya, hmm, algoritma yang akan mengoptimasikan cara kerja dari sebuah data itu bekerja dan menghasilkan akurasi terbaiknya gitu. Nah, di optimizer kali ini tuh kita ada empat. Optimizer yang pertama itu ada Stochastic Gradient Descent atau SGD, yang mana SGD adalah optimizer yang paling besar dan sering digunakan dalam artificial neural network. Metode ini memperbarui bobot dan bias pada setiap iterasi yang dengan menghitung gradien dari fungsi kesalahan pada satu sampel data latin secara asal. Kemudian optimizer akan menyesuaikan parameter dengan menggunakan learning rate yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dia itu pada SGD ini tuh ngambil sampel secara asak, terus nah sampelnya ini itu kita ambil parameternya, kita ratingnya itu yang akan menunjukkan hasil akhirnya. Biasanya plotnya itu akan berupa garis-garis itu dan diambil dari akurasi tertingginya itu pada SGD. Kemudian ada RMS Prom. RMS Prom itu sendiri memiliki kepanjangan yaitu root mean square propagation, yaitu optimizer yang memperbarui learning rate secara adaptif selama proses pelatihan. Optimizer ini menghitung rata-rata kuadrat dari gradien sebelumnya dan memperbarui learning rate untuk setiap bobot berdasarkan hasil perhitungan tersebut. MS-Prop membantu mempercepat proses latihan dan menghindari terjebak dalam minuman lokal. Ini eh, ini tidak kita ambil secara selektif atau secara acak di seperti SGD, tapi kita ngambil ini secara rata-rata, itulah bedanya SGD sama RMS Prop. Kemudian kita ada Abdam Optimizer gitu. Adam Optimizer ini memiliki kepanjangan adaptive moment estimation, adalah optimizer yang memadukan menggunakan gradien pertama dan kedua untuk menghitung learning rate adaptif. Optimizer ini secara efektif mengatasi masalah gradient phasing dan exploiting yang dan telah terbukti memprediksi hasil yang baik dalam banyak kasus. Nah, selain SGD dan MSFARM, kita punya Adam. Jadi Adam itu apa sih? Kita tuh ada gradien atau nilai tengahnya, yang mana gradien itu kita ambil sebagai optimizernya, bukan optimizernya ya, tapi sebagai learning rate adaptifnya. Kalau kita tadi yang dari MS pakai min, ini kita pakai gradien. Nah, kalau SGD itu pakai acak, sampel acak. Kemudian yang terakhir ada delta. Ada delta ini adalah optimizer yang memiliki kemampuan adaptif untuk mengatur learning rate selama proses pelatihan. Optimizer ini memperbarui
pada setiap iterasi dengan mempertimbangkan gradien sebelumnya. Jadi bedanya ada delta sama Adam, kalau ada delta ini kita menggunakan gradient vanishing atau escalating, tapi kalau pada ada delta kita menggunakan mempertimbangkan gradien sebelumnya di gradien beberapa data yang digunakan. Jadi ada delta ini lebih cocok sama data yang cukup banyak gitu. Next ada fungsi aktivasi. Di sini ada dua fungsi aktivasi yang mau kita gunakan, yang mana ada sigmoid sama softmax. Nah, fungsi aktivasi ini juga tuh digunakan untuk mengaktifkan atau tidak mengaktifkan neuron dan menentukan bobot serta input-input dari karakteristik neural network. Fungsi aktivasi sigmoid dan softmax digunakan pada penelitian ini. Nah, jadi sigmoid yang mau kita pakai itu sigmoidnya itu mengontrol beberapa banyak informasi yang melewati neuron. Jadi kan kalau kita menerima informasi dari satu neuron ke neuron lainnya di dalam otak itu secara um, apa ya melewati cabang gitu ya atau pakai dendro gitu ya kan. Nah itu biasanya output yang dalam dalam sigmoid ini tuh kita aplikasiin dengan rumus sigmoid X1 sama dengan 1/1 plus pangkat negatif XI gitu. Kemudian ada aktivasi yang kedua yaitu softmax atau fungsi aktivasi softmax digunakan untuk menghasilkan probabilitas output yang dinyatakan dalam bentuk distribusi probabilitas. Kalau yang tadi singkat kita melewati di antara 0 dan 1, sedangkan softmax ini kita akan menggunakan uh, distribusi probabilitas ya sama aja sih antara 0 dan 1 yang mana uh, banyaknya peluang itu di antara 0 dan 1. Selanjutnya layering. Layering ini hidden layer atau bukan hidden layer juga ada beberapa layer yang ada di dalam machine learning. Jadi uh, layering yang ada di machine learning ini memiliki kemampuan untuk memprediksi atau mengklasifikasikan, tetapi tidak dapat menghasilkan data baru setelah dipelajari. Nah, neural network ini terdiri dari neuron yang tersusun dalam lapisan-lapisan, yaitu ada input layer atau yang layer pertama untuk menginput data, menerima data, dan memprosesnya pada layer selanjutnya. Kemudian ada hidden layer yang terletak di antara input layer dan output layer. Nah, biasanya nih di hidden layer itu kita bisa jadi sebagai penyaringnya gitu. Dimana kalau apa namanya nilai dari sesuatu data atau banyaknya data itu sedikit, yaitu bakal lebih cocok dengan sedikit hidden layer. Dan itu nggak akan balance di mana kalau hidden layernya banyak. Kenapa? Karena dia bakal muternya terlalu banyak gitu, terlalu sering gitu, bakal nge-looping gitu. Sedangkan kalau nggak data yang banyak itu nggak cocok sama yang apa namanya layarnya sedikit karena dia perlu uh, penyaringan lebih banyak, lebih signifikan. Begitu pula sebaliknya kalau sedikit nggak akan cocok dengan data yang sedikit tidak akan cocok dengan layar yang banyak dan data yang banyak akan lebih cocok dengan layar yang banyak. Jadi kita sesuaikan. Kalau kita samakan jumlah data sama dengan banyak data, semakin banyak data maka akan dibutuhkan data layering yang dibutuhkan semakin banyak juga. Nah, pada data kali ini kan kita menggunakan data diabetes sama payudara yang mana data diabetes itu ada 700-an dan data kanker payudara itu ada 500-an. Nah, di sini kita menentukan atau memutuskan menggunakan 4 hidden layer untuk keseluruhannya karena kita menilai di situ akan mendapatkan apa namanya nilai yang tertinggi gitu karena mengingat data yang diperoleh itu udah cukup banyak gitu ya jadi kita di sini memutuskan menggunakan pas hidrometer untuk keseluruhannya yang mana akan mendapatkan nanti ada uh, 16 model dari 4 optimizer terus dikaliin dua aktivasi dan kita kaliin per satu aktivasinya itu dua 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 dataset. Jadi 4 dikali 2 dikali 2 total ada 16 model gitu. Selanjutnya saya ingin menjelaskan layer yang terakhir yaitu tentang layer output layer. Nah, itu output terakhir gitu. Nah, ini nih merupakan lapisan terakhir dari neuron yang dapat digunakan sebagai pendekatan assemble untuk menggunakan hasil dari metode klasifikasi individu dan meningkatkan kinerja seluruh sistem. Jadi, hasil akhir atau finalnya itu berada di output layer. Sekiranya seperti itu penjelasan singkat tentang optimizer, aktivasi, dan layering yang ada di ANN machine learning ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kode. Kode ini akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, di sini saya Anastasia yang akan menjelaskan selanjutnya. Di sini tadi akan menjelaskan codingan mengenai dataset diabetes terlebih dahulu. Nah, di sini itu sebelum kita lanjut ke pengolahan datanya, maka hal yang pertama dilakukan itu import library. Nah, di sini itu library yang digunakan yaitu from NumPy import load tst, yaitu mengolah data numerik dengan menggunakan array nantinya. Terus kemudian from class models import sequential, itu membangun model neural network dengan menggunakan class model sequential dengan menggunakan nanti layer dense. Nah, terus kemudian di sini from class layers import dance, yaitu mengimport layer dance dari patch cake keras. Nah, hingga sampai kita untuk nanti from keras ini untuk visualisasi model neural networknya, kemudian matplotlib itu untuk visualisasi data, yaitu dalam bentuk grafik, kemudian import pandasnya itu nanti untuk menganalisis data dengan Python. Nah, kemudian setelah kita mengimport library-nya, kita lanjut ke eh, ini, ke datanya, mengimport data. Nah, di mana kita menggunakan datasetnya itu diabetes CSV. Kemudian di sini kita menggunakan datasetnya yaitu 0 sampai 8, di mana data ini diambil dari kolom 0 hingga 7, karena datasetnya itu terdiri dari 8 kolom, 8 kolom. Kemudian untuk variabelnya itu datasetnya itu di mana itu data diuji dari kolom terakhir yaitu kolom ke-8. Kemudian ada output variabel yaitu nanti kelas variabel itu 0 atau 1. Kemudian kita panggil datasetnya dalam bentuk array karena tadi import library-nya kita menggunakan array seperti ini, import numpy ini ya, load tst. Kemudian variabelnya seperti ini outputnya. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan ke model keras dengan Adam Optimizer. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya itu Alvin bahwa kita menggunakan 4 layers. Sini saya akan menjelaskan untuk 4 layer saja. Yang dimana kita pertama itu menuliskan model sequential yaitu perintah untuk membuat model neural network dengan menggunakan tipe sequential karena kita di sini itu menggunakan metode dari ANN sehingga kita perlu menggunakan model sequential. Kemudian di sini tadi terlihat bahwa kita menggunakan 4 layer sehingga kita menggunakan struktur jaringannya itu dengan 4 hidden layer yang dimana hidden layer ke satu itu memiliki 6 node dengan menggunakan fungsi aktivasi relu. Kemudian di sini mode app dance seperti ini. Kemudian hidden layer kedua itu memiliki 32 node sama menggunakan fungsi aktivasi relu. Kemudian hidden layer ketiganya itu memiliki 12 node. Kemudian hidden layer keempatnya itu memiliki 8. Jadi menggunakan 4 layer itu 64, 32, 12, dan 8. Sehingga output layer ini memiliki satu node dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Karena di sini kita em, tadi ada dua pilihan aktivasi sigmoidnya itu sigmoid dengan softmax. Tapi di sini saya akan menjelaskan sigmoid terlebih dahulu. Kemudian setelah itu perintah, kemudian setelah diketik tadi modelnya, membuat modelnya, kemudian dari hasil model itu untuk menghasilkan outputnya maka kita mengetikkan perintah untuk menampilkan ringkasan dari model neural network yang telah dibuat nih tadi modelnya yaitu 64, 32, 12, dan 8 sehingga kita print model summary-nya dan plot karena kita untuk melihat visualisasinya lebih mudah gitu kan kita bisa melihat insight dari modelnya itu maka dibuat model plot model kemudian sini model satu plot PNG kemudian kita kompilasi model keras. Nah di sini tulis model binary concept seperti ini, optimizernya Adam, kemudian sesuaikan model keras dengan pada dataset sini kita menggunakan model fit XY, epoch-nya 150 dan batch size-nya 10, karena ini sesuai dengan dari datanya. Karena data kita tadi seperti ini, maka datanya tidak terlalu banyak sehingga epoch-nya menggunakan 150. Nah, sehingga keluarlah outputnya seperti ini, density-nya not 64, 32, 12, 8, dan 1. Nah, di mana kemudian setelah itu kita evaluasi terlebih dahulu. Nah, evaluasi model ini menggunakan akurasi model evaluasi
evaluasi, yaitu perintah untuk mengevaluasi model neural network dengan menggunakan data X dan Y, sama seperti saat melatih model. Kemudian dalam perintah ini kita menyimpan nilai akurasi pada variabel, yaitu dari X, Y, atau variabel akurasi. Kemudian kita lihat kita print akurasinya itu dengan perintahnya itu dari model, menampilkan nilai akurasi dari model dalam bentuk presentase dengan dua angka di belakang koma, yaitu 2F ini angka 2 koma. Kemudian dilihat akurasinya itu 84,51. Untuk sigmoid dari Adam itu akurasinya yaitu 84,51. Kemudian kita lanjut eh, ke histori pelatihan. Nah, di mana histori pelatihan ini untuk melakukan training model dan menyimpan histori dari proses training tersebut. Di sini historinya. Kemudian di print, nah menampilkan case dari dictionary history yang berisi data hasil training seperti loss dan akurasi pada setiap reports. Nah, dilihat nih di scan-nya ada loss, akurasi, false, dan file akurasi. Kemudian menampilkan histori akurasi dan loss. Nah, di mana ini untuk plot untuk menampilkan akurasi model pada training set dan validasi validasi set. Nah, sini ya kita ngeplotkan, terus kemudian ini untuk menampilkan plus plus nilai fungsi error, mode training set, dan validasi validasi set. Nah, kemudian hasilnya seperti ini, outputnya, model akurasinya. Dilihat bahwa yang warna biru ini train dan yang oranye ini validasi tesnya, sama seperti ini. Nah, jadi ketua plot ini digunakan untuk mengevaluasi apakah model yang dilatih mengalami overfitting atau tidak jika akurasi pada training set jauh lebih tinggi daripada validasi set dan loss pada validasi set jauh lebih tinggi daripada set training set, maka model tersebut mengalami overfitting. Namun jika akurasi pada training set dan validasi sama dan loss pada kedua set tersebut sama-sama rendah, maka model tersebut dapat dikatakan berhasil dilatih. Kemudian kita lihat hasil data frame-nya itu menggunakan DF data frame. Ini dilihat dari loss, akurasi, false, dan file akurasi. Ini dilihat nilai-nilainya. Kemudian lanjut ke fungsi aktivasi outputnya softmax. Nah, di sini kita menggunakan pattern sama. Di sini tuh yang membedakannya di sini outputnya itu activationnya itu softmax. Nah, jadi menambahkan output layer dengan satu node menggunakan activation function softmax sesuai dengan binary classification. Nah, kemudian dicetak nih summary-nya, kemudian compile the modelnya, terus sesuaikan modelnya. Nah, terlihat di sini 64321281 evaluasi modelnya terlihat bahwa ini akurasinya itu 34,90, di mana ini untuk softmax akurasinya. Nah, historinya udah seperti ini, seperti sama aja seperti tadi, loss akurasi, fast, dan file akurasi. Nah, kemudian diplotkan, nah sehingga hasilnya seperti ini. Nah, terlihat dari model akurasi yang menunjukkan adanya overfitting pada model tersebut terjadi karena antara tren dan validation teks di awal namun semakin menjauh. Kemudian di sini menampilkan data akurasi dan loss terakhir yaitu dalam bentuk data frame. Kemudian di sini lanjut lagi untuk kanker payudara. Sama seperti tadi kita mengimport library dulu. Nah, sini datanya menggunakan kanker payudara. Nah, kemudian di sini kita lihat datasetnya. Ini datasetnya 0, makin 02, 0 sampai 28 karena baris dan kolomnya ini memiliki barisnya itu 28. Nah, indeks ke-28. Kemudian di sini variabel X-nya nih, lihat kolomnya memiliki 28 dengan row-nya 869, 569. Nah, kemudian kita panggil variabel Y-nya, kemudian lanjut ke menentukan model keras dalam Adam Optimizer. Tadi kan sudah dijelaskan untuk Adam Optimizer-nya untuk dataset diabetes, kemudian di sini untuk dataset kanker payudara. Nah, di sini kita menggunakan 4 layer aja, lanjut. Tadi untuk sama aja untuk codingannya itu, untuk simulate itu, maka di sini langsung aja ke evaluasi model. Nah, evaluasi modelnya itu terlihat bahwa kalau untuk sigmoid untuk dataset payudara ini memiliki akurasinya 2,28. Nah, di mana histori pelatihan sama aja, codingannya dan hasil outputnya juga sama aja, dan menampilkan histori
akurasi dan lossnya ini untuk hasil dari plotnya seperti ini terlihat ya bahwa ini garisnya atau grafiknya ini terlalu mendatar saja. Ini ada ini nih naik 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 naiknya. Kemudian untuk data frame-nya untuk di print sehingga hasilnya seperti ini. Lanjut. Ini tadi ini hiddennya itu mode sekuensialnya sama aja seperti tadi yang sudah saya jelaskan di dataset diabetes. Sama aja 64, 32, 12, 8 seperti itu. Cuma di sini tambahin mode compile, Adam, akurasi. Nah, kemudian untuk softmax-nya itu sama 4 layer, kita menggunakan model sequential, terus kita menggunakan modelnya itu hidden layer-nya 64, 32, 12, dan 8, dan outputnya itu kita menggunakan satu. Nah, di sini untuk contoh dari binary classification, yaitu 0 atau 1 ya. Kemudian diplotkan, lanjut ke modelnya, terbentuklah, terjadilah evaluasi model, dan di sini evaluasi modelnya itu 0. 0,0. Nah, histori pelatihannya itu sama saja. Kemudian untuk plotnya seperti ini. Maaf. Nah, hasilnya terlihat bahwa karena evaluasi modelnya aja 0, hasil grafiknya juga datar saja. Udah, kemudian ini data frame-nya. Nah, dilihat tadi untuk perbandingannya kalau untuk dataset diabetes sigmoidnya 84,51 sedangkan diabetes itu 2,28. Bahwa berarti lebih bagus dataset dari sigmoid di diabetes. Sedangkan kalau untuk softmax-nya juga lebih bagus di dataset diabetes. Mungkin karena dataset diabetes ini memiliki datanya juga yang sedikit sehingga untuk perbandingan itu lebih bagus di data set untuk diabetesnya dibandingkan kanker payudara karena kanker payudara ini ada di bagian softmax-nya itu trainingnya itu apa evaluasi modelnya itu 0,00. Udah sekian mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian tentang menentukan model keras dengan ada delta optimizer. Kemudian di fungsi aktivasi output sigmoid itu dengan 4 layer. Di sini yang pertama itu perintah untuk membuat model neural network dengan menggunakan tipe sequential. Kemudian gunakan struktur jaringan yang terhubung penuh dengan 4 hidden layer. Kemudian hidden layer yang pertama itu memiliki 64 node, kemudian menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Dan yang kedua itu hidden layernya memiliki 32 nodes dan menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Dan yang ketiga itu ada hidden layer memiliki 12 nodes. Kemudian yang keempat itu hidden layernya memiliki 8. Terus ini ada output layernya memiliki satu node dan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Nah, ini di sini ada contoh binary classification ya. Selanjutnya untuk model sumerinya eh, kita visualize dengan model. Kemudian untuk model compile-nya ini kompilasi dengan model kerasnya. Terus eh, ini adalah referensi untuk ini ya machine learning misternya ini untuk sequence model Boyd-nya. Lalu ke evaluasi model. Ini di sini ada akurasi model F, eh, beserta evaluasinya. Kemudian untuk histori pelatihannya menampilkan histori akurasi dan loss. Oke, selanjutnya bagian ini itu summarize historinya untuk akurasi. Kemudian kita dapat melihat bahwa model tersebut mungkin dapat dilatih lebih lama lagi. Karena tren akurasi ini
pada kedua kumpulan data ini masih meningkat selama beberapa eh, terakhir. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa model belum terlalu mempelajari dataset pelatihan. Di sini ditunjukkan keterampilan yang sebanding pada kedua kumpulan data. Selanjutnya, summaries history loss-nya, kita dapat melihat bahwa model tersebut memiliki performa yang sebanding di kedua data latih. Dan dataset validasi tersebut berlabel tes atau uji. Selanjutnya, untuk fungsi aktivasi output softmax-nya, nah di sini ada referensinya. Kemudian kita akan menggunakan struktur jaringan yang terhubung penuh dengan 3 lapisan. Yang pertama, hidden layer-nya memiliki 64 node dan menggunakan fungsi aktivasi relu. Yang kedua, hidden layer-nya memiliki 32 nodes dan menggunakan fungsi aktivasi relu. Yang ketiga, hidden layer-nya memiliki 12 nodes. Yang keempat, hidden layer memiliki 8. Kemudian terus output layer-nya yang terakhir tuh ada 1 dan menggunakan fungsi aktivasi softmax. Selanjutnya, evaluasi modelnya sebagai berikut dan history pelatihannya. Lalu kita tampilkan histori akurasi dan loss. Summary histori untuk akurasi, kita dapat melihat bahwa model tersebut mungkin dapat dilatih lebih lama lagi karena tren akurasi pada kedua kumpulan data masih meningkat selama beberapa zaman terakhir. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa model belum terlalu mempelajari dataset pelatihan. Dan ini menunjukkan keterampilan yang sebanding pada kedua kumpulan data. Lalu ini summary history loss. Bisa dilihat bahwa model tersebut memiliki performa yang sebanding di kedua data latih dan dataset validasi berlabel tes atau uji. Selanjutnya, kita di bagian yang kanker payudara yang di layer dengan 4 layer. Di sini kita menggunakan struktur jaringan yang terhubung penuh dengan 3 layer atau 3 lapisan. Dan yang pertama itu memiliki 64 nodes menggunakan fungsi aktivasi relu. Dan yang kedua itu hidden layer-nya memiliki 32 nodes menggunakan fungsi aktivasi relu. Kemudian yang ketiga itu hidden layer-nya memiliki 12 nodes, yang keempat itu hidden layer memiliki 8 nodes. Lalu output layer-nya itu memiliki activation yang function sigmoid. Kemudian untuk di sini terlihat kompilasi model kerasnya. Lalu selanjutnya untuk evaluasi model, kemudian ke histori pelatihan, lalu ke menampilkan histori akurasi dan loss. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa model tersebut mungkin dapat dilatih lebih lama lagi. Dan karena tren akurasi pada kedua kumpulan data masih meningkat selama beberapa zaman terakhir, kita juga dapat melihat bahwa model belum terlalu mempelajari dataset pelatihan. Di sini kita tunjukkan keterampilan yang sebanding pada kedua kumpulan data. Untuk summarize history loss-nya, kita dapat melihat bahwa model tersebut memiliki performa yang sebanding di kedua data latih dan dataset validasi berlabel dan loss atau tes data uji. Kemudian kita ke bagian yang fungsi aktivasi output softmax-nya dengan 4 layer. 4 layer. Di sini kita menggunakan struktur jaringan yang terhubung dengan
yang terhubung penuh dengan 3 lapisan. Di sini yang pertama itu hidden layer-nya memiliki 60 node dan menggunakan fungsi aktivasi relu. Kemudian ini lapisan tersembunyi yang kedua itu memiliki 32 node dan menggunakan fungsi aktivasi relu. Kemudian yang keempat itu memiliki 12 nodes yang ke lalu yang output layernya memiliki 1 dan menggunakan fungsi aktivasi softmax. Di sini ada contoh binary classification-nya. Lalu di sini ada summarize modelnya. Selanjutnya untuk evaluasi modelnya sebagai berikut. Dan yang terakhir itu untuk menampilkan histori untuk akurasi. Kita dapat melihat bahwa model tersebut mungkin dapat dilatih lebih lama lagi dan karena tren akurasi pada kedua kumpulan data ini masih meningkat, lalu kita juga dapat melihat bahwa model belum terlalu mempelajari dataset pelatihan. Dan yang terakhir itu kita menunjukkan keterampilan yang sebanding pada kedua kumpulan data. Untuk summarize history for loss-nya, kita dapat melihat bahwa model tersebut memiliki performa yang sebanding di kedua data latih dan dataset validasi variable test atau uji. Selanjutnya itu kita menentukan model keras dengan menggunakan RMS Prompt Optimizer. Yang pertama itu fungsi aktivasi output, fungsi aktivasinya itu sigmoid dengan menggunakan 4 layer. Yang pertama itu kita declare modelnya menggunakan fungsi sequential, kemudian kita akan menggunakan struktur jaringan yang seluruhnya terhubung penuh dalam 4 lapisan. Yang pertama itu kita hidden layer yang memiliki 64 node yang menggunakan fungsi aktivasi relu. Yang kedua itu hidden layer yang memiliki 32 node dengan menggunakan aktivasi relu juga. Kemudian yang ketiga itu memiliki 12 node dengan menggunakan fungsi aktivasi softmax menggunakan aktivasi relu, kemudian 8 node aktivasi relu juga. Yang terakhir itu output layernya memiliki 1 node dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Kemudian kita print model summary, di mana hasil outputnya itu adalah berformat tipe gambar. Kemudian kita compile model keras. Selanjutnya itu kita memanggil model fit kita yang dimana nilai X dan Y untuk efforts-nya itu adalah 150. Arti efforts di sini adalah jumlah iterasi yang digunakan dalam pelatihan. Batch size-nya sama dengan 10, yang dimana jumlah sampel data yang digunakan untuk setiap iterasi. Kemudian verbose-nya itu atau tipe output, karena verbose-nya itu sama dengan 0, menandakan tidak ada output yang ditampilkan satu atau menampilkan output yang berisi ringkasan dari setiap iterasi pelatihan. Selanjutnya itu kita evaluasi modul dengan declare akurasi dari fungsi model evaluate nilai X dan Y. Selanjutnya kita print nilai akurasi dengan nilai akurasinya itu 2 angka di belakang koma. Nilai akurasi untuk fungsi sigmoid dengan dataset diabetes itu 77,99%. Selanjutnya itu kita akan melakukan histori pelatihan yang dimana kita declare history dengan model fit nilai dari X dan Y, validation split yaitu 0,33, iterasinya 50, sampelnya itu 10, dan verbose-nya itu sama dengan 10. Kemudian kita menampilkan histori akurasi dari loss itu,
Yang pertama itu kita summary history. Untuk akurasi, kita dapat melihat bahwa model tersebut mungkin dapat dilatih lebih lama lagi, eh, karena tren akurasi pada kedua kumpulan data masih meningkat. Kita juga dapat melihat bahwa model belum terlalu mempelajari dataset pelatihan, sehingga kita harus visualisasikan datanya menggunakan fungsi plot, history, menampilkan nilai akurasi, kemudian value akurasi, model akurasi, eh, nilai akurasi, efforts, dan trend dari validasi tes. Selanjutnya itu kita summarize history loss. Yang pertama itu kita memplotkan dari history loss-nya, kemudian value loss, model loss, loss, efforts, dan trend dari validasi tes. Nah, ini berikut hasil dari visualisasi data yang udah kita buat sebelumnya. Ini model akurasinya. Untuk yang warna biru ini adalah data trennya, kemudian warna oranye adalah validasi dari tes. Begitu sebaliknya. Selanjutnya itu kita menampilkan akurasi dan nilai loss terakhir dengan declare DF, data frame dari dictionary history, dan kemudian kita print nilai terakhir dari data frame yang kita declare, maka muncul nilai dari akurasi dan loss terakhir, di mana nilai akurasinya hampir sama atau yang membedakannya adalah nilai komanya. Kemudian selanjutnya itu kita menggunakan fungsi aktivasi output softmax dengan menggunakan 4 layer. Kita declare model dengan fungsi sekuensial. Kemudian di sini hidden layernya 64, ada 32, kemudian 12, 8, dan masing-masingnya menggunakan fungsi aktivasi reload. Kemudian kita print model summary model, yang dimana nanti hasil outputnya itu adalah bentuk gambar atau model 1 plot PNG, atau dengan show shape-nya itu true, show layer sama dengan true. Selanjutnya kita compile model keras, yang dimana nilai loss-nya itu sama dengan binary consentropy, optimizer-nya RMS prom, dan matrix-nya itu akurasi. Kemudian kita evaluasi model, yang dimana evaluasi model keras ini kita mendeklar akurasi dari fungsi model evaluate dari nilai X dan Y per bawah sama dengan 10. Kemudian kita print nilai akurasinya, yang dimana nilai akurasinya 2 angka di belakang koma. Nilai akurasi untuk fungsi aktivasi softmax dengan dataset diabetes adalah 34,90. Selanjutnya itu kita melakukan history pelatihan dengan mendeklar history dengan fungsi model fit, yang dimana validation splitnya itu 0,33, efforts atau iterasinya sebanyak 150 kali, ukuran sampelnya itu 10, dan perbusnya sama dengan 10. Kemudian kita menampilkan history, akurasi, dan loss. Yang pertama itu kita buat visualisasinya plot history untuk nilai akurasi, history.history value akurasi, titelnya itu model akurasi, Y-label akurasi, dan X-label efforts. Kemudian summary dari history loss itu adalah plot loss, plot historinya value loss, kemudian titelnya model loss, Y-label loss, X-label efforts, dan legendnya itu trend dari validation test upper left muncul. Maka kita panggil keseluruhan plot ini, yang dimana udah keluar. Yang biru ini adalah data training kita, yang oranye ini adalah validation test kita. Selanjutnya itu kita menampilkan akurasi dan
loss terakhir dengan declare df data frame dari dictionary history. Kemudian kita print untuk nilai paling akhirnya. Nah, maka muncul nilai dari nilai akurasi dan loss terakhir yang udah kita buat. Nah, dari fungsi aktivasi yang sudah kita lakukan untuk dataset diabetes itu, kita memperoleh nilai akurasi dengan fungsi sigmoid 77,99% dan softmax dengan nilainya 34,90. Selanjutnya itu kita menggunakan dataset kanker payudara menggunakan fungsi RMS Pro dengan 4 layer. Yang pertama itu sama seperti sebelumnya, kita declare model sekuensial dan kita buat hidden layer. Hidden layernya itu 64 node, ada 32, 12, 8, dan fungsi aktivasinya itu adalah sigmoid. Selanjutnya itu kita summary model, yang dimana hasil plotnya, hasil dari plot modelnya ini adalah format gambar atau model 1 plot PNG. Kemudian kita compile dari model keras ini dengan loss sama dengan binary cross entropy optimizer dari RMS Pro. Matriksnya itu akurasi. Nah, maka muncul nilainya, yang dimana model fit kita adalah nilai dari X dan Y, iterasinya sebanyak 150, ukuran sampelnya itu 10, per busnya sama dengan 0. Selanjutnya kita evaluasi model dengan mendeklar akurasi dari fungsi model evaluate dari nilai X, Y, dan per busnya sama dengan 10, di mana kita print nilai akurasinya itu adalah 2 angka di belakang koma. Untuk nilai akurasi yang keluar dengan dataset kanker payudara menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, nilai akurasinya 2,28%. Kemudian kita lanjutkan histori pelatihan. Uh, di sini kita declare history menggunakan fungsi model fit, validation spreadnya 0,33, iterasi atau efforts-nya sebanyak 150, ukuran sampelnya itu 10 dan purpose-nya itu 0. Kemudian kita menampilkan histori akurasi dan loss, di mana plotnya itu sama seperti yang tadi, plot historinya akurasi, value akurasi, sampai ke uh, summary history loss-nya, plot history loss, value loss, model loss. Kemudian kita panggil keseluruhan plotnya. Selanjutnya itu kita membuat fungsi aktivasi dengan output menggunakan fungsi aktivasi softmax dengan 4 layer. Kita declare model sama dengan sekuensial. Kemudian kita akan menggunakan struktur jaringan yang terhubung seluruhnya penuh dengan 4 lapisan. Yang pertama hidden layer yang memiliki 64 node, 32 node, 12, 8, dan 1. Dan masing-masingnya itu menggunakan fungsi aktivasi softmax. Selanjutnya itu kita print model summary model, di mana hasilnya itu berformat gambar atau PNG. Kemudian kita compile model kerasnya. Selanjutnya itu kita mengevaluasi nilai dari model itu. Yang pertama itu kita mendeklar akurasi model evaluate dari nilai X dan Y. Verbosnya sama dengan 0. Akurasinya dikali 10, yang dimana nilai akurasinya 2 angka di belakang koma. Selanjutnya itu kita menampilkan histori akurasi dan loss.
yang dimana untuk summarized history untuk akurasi itu plotnya sama seperti sebelumnya. Kemudian summarized history loss. Baik, untuk dataset diabetes dengan fungsi aktivasi sigmoid itu kita memperoleh nilai akurasinya 77,99% dan fungsi aktivasi softmax itu kita memperoleh nilai akurasinya 34,90%. Untuk nilai akurasi dengan dataset kanker payudara fungsi sigmoid kita memperoleh nilai akurasinya 2,28% dan fungsi aktivasi softmax itu 0,0%. Artinya, untuk dataset diabetes dengan menggunakan untuk membandingkan dataset diabetes dan kanker payudara dengan menggunakan fungsi sigmoid, dataset yang lebih baik untuk menggunakan fungsi ini adalah dataset diabetes. Kemudian fungsi softmax dengan dataset yang lebih baik kita gunakan adalah dataset kanker payudara. Untuk selanjutnya itu bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode SGD dari dataset diabetes. Di sini saya akan menjelaskan dari model Kira dengan SGD optimizer dengan fungsi aktivasi output segment dengan menggunakan 4 layer. Nah, di sini nih saya akan mencoba model sekuental pertama. Lalu saya menggunakan itu 4 layer 64, 32, 12, 8, dan 1. Nah, di sini kita akan coba tambahkan di sini nih eh, model add-nya dengan density masing-masing 64, 32, 12, dan 8, dan 1 untuk sigmoid. Lalu kita akan mencoba uh, print ya, menggunakan print untuk men-summary dari model tersebut. Lalu kita buat plotnya untuk memvisualisasikannya. Nah, di sini kita akan menggunakan model compile dengan cross binary cross entropy. Lalu optimizer itu SGD dengan akurasi matrix itu akurasi. Lalu kita akan mencoba memfitkan model dari dataset ini dengan epokan 150, bed size-nya 10, dan verbose itu 0. Nah, di sini bisa kita lihat untuk dens 64 itu kita mendapatkan paramnya itu 579, untuk 32 shape-nya itu kita mendapatkan 2080 param, dengan output shape 12 itu kita mendapatkan 396 param, dan output shape 8 itu kita mendapatkan 104 param, dan untuk satu shape-nya itu kita mendapatkan 9 param. Nah, di sini kita bisa dilihat total parnya itu 3.165 dan trainable param itu 3.165 juga, dan non trainable itu kita melakukan 0. Lalu di sini kita mengevaluasi modelnya dengan menggunakan akurasi model evaluate untuk X dan Y, verbose itu 0. Dan itu kita mencoba melihat akurasi dari model tersebut. Nah, kita melakukan model akurasinya itu yaitu 34,90. Nah, menurut saya ini bukan model yang cocok untuk data ini. Jadi mungkin ada model-model yang lebih cocok lah, lebih cocok untuk di data ini. Nah, lalu kita mencoba melihat histori dari model fit-nya ini dengan variabel yang XY, validation speed itu 0,33, effort-nya itu 150, bed size itu 10, verbose itu 0. Nah, di sini kita coba melihat histori dari case-nya itu. Nah, bisa dilihat di sini itu kita bisa dilihat itu ada loss, akurasi, fall loss, dan fall akurasi. Lalu kita mencoba melihat grafik
dari histori akurasinya itu dan lossnya seberapa sih gitu kan. Kita menggunakan eh, fungsi plot di sini, dan kita akan men-summarize history dari lossnya itu dengan menggunakan plot history juga. Nah, bisa dilihat di sini model akurasinya itu validation test itu cenderung stabil di atas mungkin kisaran 0,690 atau 80 itu. Nah, sedangkan di data trennya itu cenderung tidak stabil, naik turun naik turun naik turun dengan menyentuh 0,649 dan paling rendah itu 0,640. Lalu kita bisa bisa lihat timbang balik dari model lossnya itu data trennya itu ada di atas dengan tetap tidak stabil juga, dengan mungkin kisaran paling rendah itu kisaran 0,650-an dan yang paling tingginya itu ada di 0,655. Nah, bisa kita lihat juga di di data validation test ini, di validation test ini itu cenderung naik sebenarnya, cuman tidak stabil, ada di kisaran mungkin 0,630-an, mungkin paling tinggi ya. Nah, jadi setelah itu kita mencoba menampilkan akurasi dan lossnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk akurasi itu berada di kisaran 60-an, 0,60-an. Dan untuk akurasi juga berada itu berada di 0,67-an. Tidak terlalu kecil ya. Nah, jadi kita selanjutnya lanjut ke fungsi aktivasi output untuk softmix dengan 4 layer juga. Yang pertama itu kita menggunakan model sequential yang pertama. Lalu kita menggunakan 4 hidden layer. Yang pertama itu sama 64, 32, 12, 8, dan 1. Untuk kodenya itu sama aja sebenarnya, sama yang lainnya. Cuman kita di sini kan menggunakan data dari diabetes, lalu kita menggunakan aktivasi itu softmix. Nah, setelah ini setelah itu kita mencoba melihat model summary itu, lalu kita plotkan model yang itu, model yang ini yang akan kita summary tadi, untuk melihat visualisasi. Dan setelah itu kita mengcompile modelnya dengan loss binary cross entropy dengan optimizer-nya itu SGD, karena saya menggunakan SGD, dan metriknya itu akurasi. Nah, di situ kita memfit model dari data yang kita pakai ini. Nah, bisa kita lihat di sini dari output sheet-nya 64 itu kita mendapatkan parameter 579, dan dari output sheet 30 itu kita mendapatkan 2080 parang, dan output sheet 12 itu kita mendapatkan 396 parang, dan output sheet 8 itu kita mendapatkan 104 parang, dan output shape 1 itu kita mendapatkan 9 parameter. Nah, di sini total parameter itu ada 3165, dan trainable parameter itu sama 3165, dan non trainable parameter itu 0. Nah, di sini kita mendapatkan kita ke tahap selanjutnya itu evaluasi model. Nah, yang pertama itu kita melihat akurasi dari evaluasi model itu dengan variable X dan Y yang di atas tadi. Lalu kita melihat akurasinya itu kita mendapatkan 30,90. Nah, setelah itu kita mencoba melihat histori dari model fit-nya itu dengan kita menggunakan print history model case. Yang kita mendapatkan bisa dilihat di sini, mendapatkan loss, akurasi, loss, dan akurasi. Lalu kita mencoba men-summarize history for akurasi itu, yaitu kita mencoba melihat history dari summarize untuk akurasinya itu dengan menggunakan metode plot. Lalu sama selanjutnya kita juga akan melihat summary history dari clause-nya dengan menggunakan metode plot, dengan menggunakan plot linear. Nah, bisa kita lihat di sini untuk model akurasi dari data ini, trend sama validation test itu stabil sekali. Yang pertama di trend itu sudah di 0,360, dan data validation test itu berada di bawah 0,330. Selanjutnya kita akan melihat model loss pada data ini untuk softmix ya. Nah, jadi data trace itu sangat tidak stabil
yang bisa kita lihat di grafik biru ini, mungkin dia ada di paling tinggi itu ada di 0,5 dan paling rendah itu di bawah 0,5. Nah, untuk validation testnya itu tidak stabil, sangat tidak stabil menurut saya. Nah, mungkin paling rendahnya itu ada di 0,5 dan paling tinggi itu ada di 0,9. Nah, di situ kita melihat akurasi dari loss-nya sama kita menggunakan loss akurasi. Nah, bisa kita lihat di sini data frame. Nah, di sini kita menggunakan data frame tadi itu. Lalu kita mencoba print dan kita mendapatkan akurasi segini beragam. Ada yang 46, 45, 47, 44, 35, 70. eh, Sangat mungkin nggak terlalu bagus untuk model ini. Jadi mungkin menurut saya ada beberapa model yang lebih bagus. Model SGD ini. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang metode metode keras dengan SGD optimizer dari data kanker payudara. Nah, di sini kita menggunakan fungsi aktivasi output dari sigmoid dengan menggunakan empat layer. Nah, yang pertama saya menggunakan model sequential. Nah, di sini saya akan menaruh empat hidden layer. Yang pertama itu dengan menggunakan model ADD Dance 64, terus 32, 12, 8, ya, 1 untuk semuanya. Nah, setelah saya memasukkan hidden layer nodes-nya, setelah itu saya akan mensummarize model dari dari model tersebut, dari model ini. Ya. Lalu kita compile keras model. Lalu kita menggunakan model fit dengan effortnya 150 dan batch size-nya itu 10, lalu effort boost-nya 0. Nah, di sini kita run saja. Lebih lama. Amalnya saya. Nah, di sini nih keluar output dari model sequentialnya dari layer dense itu 64 dan parameter itu 1856. Lalu di dan satunya itu kita menggunakan output sheet 32 dan parameter itu 2080, dan seduanya itu kita menggunakan output sheet 12 dan parameter itu 396. Lalu kita menggunakan dense 3 dengan output shape-nya 8, dia itu menghasilkan 104 parameter. Dan dan empatnya itu kita menggunakan output shape 1 dan parameter itu 9. Nah, jadi total parameter dari metode ini yaitu 4445 dan trainable parameternya itu sama 4445 dan non trainable parameter itu 0. Nah, lalu kita mengevaluasi modelnya. Nah, di sini kita mendapatkan nilai yang sangat kecil, akurasi yang sangat kecil, yaitu di 2,28. Nah, lalu kita mencoba menghistorikan pelatihan dari model tadi dengan menggunakan validation speed 0,33, epoch-nya itu 180, 150, bit size itu 10, turbo 1,0. Ini ada nama. Ini kita sembunyikan aja. Nah, setelah dari eh, setelah dari sigmoid, nanti kita akan mencoba
dari metode selanjutnya, yaitu eh, softmax dengan 4 layer juga. Di sini tuh kita melihat historinya itu ya ada loss, akurasi, founders, sama akurasi. Sini output dari kita menampilkan akurasi dari residence-nya. Ini bisa dibilang stabil ya, stabil dari model akurasinya. Dan model loss-nya ini coba tidak ada dari model loss-nya. Ya, mungkin dari model semuanya ya, perlu kita eh, ke fungsi aktivasi output dari Space dengan pakai juga sama. Yang pertama itu saya melakukan model sequential dulu hmm, di modul platform. Di sini kita menggunakan 4 layer juga yang dari DS24, 32, 12, 8, dan 1 buat softnya. Nah, di sini outputnya itu kita menambahkan parameter 1856, lalu di DS6 itu di output shape 30 itu 2080, dan output shape 12 itu 396, lalu output shape 12 itu 396, dan output shape-nya 8 itu kita berikan 104, dan satu itu kita mendapatkan 9. Bisa dilihat di sini total parameter itu 4445, dan trainable params itu 4445, dan non trainable params itu 0. Nah, lalu kita mencoba melakukan evaluasi model. Apa kesalahan di sini? Sebentar. Dapat. Mungkin ini tadi saya hapus. Jadi kita lakukan hapus semuanya. Nah, di sini kita mendapatkan untuk di sini kita mendapatkan akurasi yang sangat buruk. Dan kita melakukan dari pelatihan. Uh, Jadi menurut saya ini bukan model yang terbaik ya dari data ini. Jadi menurut saya ini model ini tidak disarankan untuk evaluasi dari kanker payudara ini. Nah, nanti kita sudah menampilkan outputnya. Nah, sekarang di sini nih data validasitasnya itu stabil di nol, stabil di nol, dan tren data tren itu eh, stabil, stabil sekali di tiga, mungkin di kisaran 0,30 70 370-an gitu. Tapi bisa dilihat di sini itu eh, model loss yang validasi tes itu eh, mungkin hampir stabil di hampir menyentuh 335 itu. Nah, bisa dilihat di sini beneran akurasi itu 0. Jadi mungkin model ini model SGD untuk aktivasi sigmoid dan softnet ini tidak disarankan untuk mengevaluasi pada data ini. Jadi mungkin mungkin ini saja dari presentasi dari data ini. Selanjutnya di data selanjutnya. Oke, kita sudah berada di penghujung video, yaitu di mana saya ingin menyebutkan kesimpulan yang kami dapat dari praktikum pada kali ini, yaitu pada data diabetes setelah dilakukan eliminasi fitur dan data yang memiliki missing
missing value, kemudian dibangun model klasifikasi neural network dengan spesifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapatkan hasilnya sebagai berikut. Nah, ANN yang semakin besarnya hidden layer dengan jumlah node atau neuron didapatkan nilai akurasi yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan hidden layernya yang nilainya rendah, maka akurasi yang didapat akan rendah. Hasil analisis ANN dengan layer dengan jumlah node atau neuron. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa analisis ANN dengan bertambahnya nilai hidden layer, maka jumlah node neuron lebih baik dibandingkan dengan analisis ANN dengan hidden layer yang rendah atau kecil. Akurasi untuk yang didapat untuk normalisasi kita terbesar itu terdapat pada optimizer Adam, kemudian softmax, aktivasinya itu softmax sigmoid yang kita dapat itu dapatnya 84,51% gitu. Tuh, jadi kurang lebihnya seperti itu. Bisa disimpulkan makin besar datanya, kita semakin besar uh, hidden layer-nya, dan kalau semakin kecil itu kita sebaiknya makin kecil. Jadi sebanding gitu, sejalan dengan jumlahnya data itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk kesimpulan pada praktikum kali ini. Kami akhiri, bila ada salah kata kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.